Pemirsa, Menteri Keuangan telah melakukan pertemuan tertutup dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Keduanya membahas penanganan kasus dan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Sejumlah persoalan sebelumnya telah dibahas, khususnya terkait dengan kritik Mahfud MD yang menilai Kementerian Keuangan tidak melakukan respons terhadap surat dari PPATK. Menjawab kritik tersebut, Sri Mulyani mengaku sudah merespons surat PPATK, bahkan sebagian surat justru permintaan dari Kementerian Keuangan. Kedua menteri juga mendiskusikan soal transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan yang nilainya diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Nah, pemirsa, hari ini mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga dipanggil ke Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari rekan kami Indra Setiabudi di sana. Indra, bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pemanggilan Eko Darmanto ke Kemenq? Ya, Anggita, menindaklanjuti pertemuan antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan Mahfud MD dan juga Sri Mulyani, dan dalam rapat tertutup yang membahas tentang aliran dana yang mencurigakan itu, seperti dengan total 300 triliun rupiah yang melibatkan karyawan atau karyawan pejabat di Kementerian Keuangan. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan saat ini telah mengantongi nama 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ditjen yang memiliki saham di 280 perusahaan, seperti itu. Dan memang mereka ini memiliki usaha lain seperti itu yang mengatasnamakan nama istri atau nama keluarganya, seperti itu. Dan sampai saat ini juga masih dalam proses penindaklanjutan seperti itu, dalam proses pemeriksaan di Kementerian Keuangan di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan juga menyambung hal tersebut juga mantan Bea Cukai Yogyakarta juga saat ini atau hari ini sudah memenuhi pemanggilan yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian Keuangan yang yang berinisial ED, seperti itu. Dan ED menyerahkan berkas perkara yang Direktur Jenderal yang beliau sudah menyampaikan berkas ke Irjen dan sudah diterima dengan baik. Kebetulan nama itu sudah Kemenq dan punya beberapa kemungkinan sekalian main ke Juanda. Dan oleh sebab itu ED juga maksud kami sangat kooperatif, seperti itu. Sangat kooperatif memenuhi panggilan ke Irjen Kemenq di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan sampai saat ini juga mereka masih menjalani proses pemanggilan dan hanya baru menyerahkan bukti berkas perkara, seperti itu. Nanti kita update kembali beritanya. Kembali ke Anda, Anggita. Baik, terima kasih Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Keuangan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP secara terang-terangan mengungkapkan masih banyak kecurangan yang terjadi di instansi pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Bahkan dalam catatan BPKP, uang negara sebanyak 37,01 triliun rupiah lenyap di tahun 2022 yang lalu. Dari waktu ke waktu, banyak pihak menduga banyak terjadi kecurangan terhadap pengelolaan keuangan negara. Modus kecurangannya semakin berkembang dan licik. Terbaru, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengungkapkan sejak tahun 2022 telah terjadi banyak kecurangan di instansi pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Tidak tanggung-tanggung, BPKP mengungkapkan totalnya uang negara melayang sebesar 37,01 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. Yusuf mengatakan pengawasan dan tindak pencegahan kecurangan terbilang gagal. Adapun peran pengawasan ini dipegang oleh aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Kepala BPKP menegaskan tindak kecurangan ini berkaitan dengan persoalan perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan hingga manajemen aparatur sipil negara. Bahkan yang mencengangkan, menurut BPKP, uang negara yang melayang senilai 37,01 triliun rupiah tersebut telah mengalir keluar sehingga pihaknya masih harus berupaya menarik uang tersebut kembali. Meski angka tersebut terbilang tinggi, namun pada 2022 lalu,
BPKP juga telah berhasil mencegah potensi keluarnya dana kecurangan sebesar 76,32 triliun rupiah. Adapun pencegahannya dilakukan lewat efisiensi belanja negara. Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga saat ini masih terus menyoroti perkara birokrasi pelayanan publik yang masih berbelit-belit. Hal ini dinilai biayanya masih sangat mahal dan membuat sangat rawan terhadap tindakan pungutan liar atau pungli. Dan pemirsa, menyikapi maraknya aksi curang terkait penggunaan keuangan negara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan korupsi sama dengan penanganan pada kasus terorisme. Nada keras disampaikan oleh Mendagri Tito saat pemaparan penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi keuangan negara pekan yang lalu. Dalam sambutannya, Tito menilai aksi korupsi sebagai bagian dari kejahatan luar biasa. Untuk itu pemerintah berhak memberlakukan mekanisme penanganan yang sama dengan kasus terorisme terhadap para koruptor. Dan menurut Mendagri, untuk kejahatan extraordinary sedikitnya ada 3 faktor, yaitu disaffective person, enabling group, dan legitimizing ideology. Dan untuk kasus korupsi, apalagi korupsi keuangan negara, penanganan kasusnya harus dimulai dari disaffective person. Hal inilah yang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan dengan pendampingan. Kita tahu bahwa dalam penanganan kasus-kasus extraordinary crime seperti korupsi, terorisme, narkotik, polanya hampir sama, yaitu ada kegiatan pencegahan, ada penindakan, dan bahkan ada rehabilitasi seperti narkotik dan terorisme. Saya kebetulan lama. Ini jadi konsep pencegahan menjadi sangat penting dalam penanganan apapun juga kasus, termasuk yang extraordinary crime, termasuk korupsi. Dengan tanpa meninggalkan tentunya penindakan dan mungkin rehab. Pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendorong KPK bergerak cepat dalam menyelidiki transaksi janggal di Kemenkyu yaitu senilai 300 triliun rupiah. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama dengan kami Koordinator MAKI, Bapak Boyamin Saiman. Selamat sore Pak Boyamin. Pak Boyamin, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Boyamin. Selamat sore. Pak Boyamin, langkah pertama pada waktu itu Pertamina sudah memanggil Rafael ini untuk pemeriksaan dan kemudian sekarang ini kami sempat membaca juga bahwa Anda termasuk pihak yang mendesak KPK untuk segera mengusut transaksi janggal ini. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, ini sebagai penebusan tanda kutip dosa KPK terhadap lemotnya sejak tahun 2012 itu tidak ngapa-ngapain terhadap dugaan informasi adanya laporan hasil analisa PPATK. Nah, padahal itu sudah menurut versi saya kalau itu sudah analisa PPATK itu ya setengah matang, mendekati matang malahan. Kalau saya yang punya sudah saya kreativitaskan, saya laporkan ke Kejaksaan Agung, polisi, KPK, setahun nggak jalan saya gugat. Gitu. Sayangnya kan saya tidak dapat informasi itu, tidak dapat tembusan karena tidak punya kewenangan. Dan itu juga menebus pengorbanan anak David gitu, yang sampai harus babak belur karena proses yang dianiaya berat oleh anak dari seorang pejabat pajak yang diduga hidup hedon karena terjadi penimpangan. Jadi ini sebenarnya saya memaksa KPK untuk menebus dosanya dia sendiri sebenarnya. Saya kan sudah berbaik hati. Memaksa KPK untuk menebus dosanya. Tapi bukannya langkah awal sudah mulai dilakukan begitu Pak Boyamin? Meskipun memang kan seharusnya sudah harusnya masuk ke level penyelidikan begitu saat ini. Iya sudah sangat terlambat sebenarnya, meskipun ya tetap kita ini kan sebagai orang Indonesia kan apapun masih untung gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan gitu kan. Udah kita ambil keuntungan itu juga gitu. Sekarang karena ini proses yang semua rakyat juga marah begitu, ternyata ada pegawai pajak yang hidup berpoya-poya diduga dari penyimpangan, sementara mereka soal pajak kecil-kecil aja harus dipungut gitu. Jadi kemarahan rakyat ini yang begitu masif itu, ini memang harus diimbangi oleh KPK. Karena kalau tidak diimbangi KPK, rakyat akan makin marah dan merasa tanda kutip tidak ada gunanya ikut negara ini gitu. Dan
KPK nanti bisa dikatakan menyumbang negara ini kalau bubar 10 tahun kemudian karena masifnya korupsi. Nah, untuk itulah dan KPK memang tugasnya KPK kan memang harus cepat gitu kan. Di pasal 25 itu saya ingat persis itu penanganannya harus cepat. Beda kalau di KUHP polisi sama jaksa itu segera kalimatnya gitu. Ada beda sama frasanya beda, speednya itu beda, kekuatannya itu beda. Kalau KPK itu pasal 25 Undang-Undang KPK itu mengatakan dan juga Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, penanganan perkara korupsi harus cepat dituntaskan dan diutamakan dari perkara lain. Jadi kalau KPK menangani korupsi harus cepat memang, tidak ada kata lain. Apa Anda melihat ada yang janggal, Pak Boyamin, dari hal ini? Karena pada saat yang tadi saya sudah sampaikan, ya seharusnya sudah masuk ke level penyelidikan, namun sampai saat ini memang masih belum ada jalan ke sana. Sementara PPATK dan bahkan masyarakat sudah mulai mengetahui lebih dulu adanya transaksi yang janggal ini sebanyak 300T ini. Iya, seperti kemarin PPATK mampu memblokir safe deposit box gitu, yang diduga punya Rafael gitu. Ya. Betapa hebatnya mereka bisa memantau pagi-pagi, mungkin dipantau terus. Lah KPK ngapain? Nggak ada ceritanya sini seakan-akan. Ya nanti mudah-mudahan makanya kita dorong terus itu. Mudah-mudahan mulai ada penyelidikan sekarang sudah sih. Meningkatkan menjadi penyidikan. Lah kalau penyidikan nanti kan penyitaan, penggeledahan supaya hasil dari PPATK memblokir safe deposit box itu kemudian bisa ditindaklanjuti gitu. Karena apapun PPATK itu hanya mampu memblokir sementara istilahnya gitu. Jadi menunda atau menghentikan sementara. Jadi tidak bisa selamanya. Kalau penegak hukum kan bisa sampai inkrah pengadilan gitu. Jadi ini jangan sampai kerja keras PPATK dan Pak Mahfud juga rakyat sampai bisa membongkar netizen dengan hidup hedon dan akhirnya terungkap semua ini. Nanti KPK tidak bisa menyambutnya, tidak mengimbanginya, kan kasihan sekali nanti rakyatnya juga. KPK sudah dibayar untuk itu gitu. Soal apa mereka sibuk itu kan alasan aja. Buktinya juga nggak begitu berprestasi. Indeks persepsi korupsi kita juga jatuh turun tahun kemarin gitu kan. Maka kesempatan ini untuk bisa membongkar pajak ini salah satu untuk meningkatkan indeks persepsi anti korupsi kita supaya meningkat jadi 4 gitu. Baik, selain KPK, Pak Boyamin juga sempat menyampaikan kurang percaya dengan pihak Kemenq itu, Pak. Alasannya apa? Bagaimana saya percaya perkara kecil dugaan pungli di bandara terhadap perusahaan jasa kurir oleh oknum bea cukai aja tidak ditangani dengan baik sampai harus saya bawa ke Kejaksaan Tinggi Banten kemudian dibawa ke pengadilan. Padahal waktu itu sudah temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, tapi ketika diserahkan ke Kementerian Keuangan malah oleh oknum itu istilahnya oknum tersebut oleh atasannya dibersihkan, dinyatakan tidak melakukan penyimpangan gitu. Dan kemudian setelah saya bawa ke pengadilan terbukti kemarin baru saja putusannya berkekuatan hukum tetap, putusan kasasi dinyatakan bersalah 3 tahun penjara 3,5 tahun. Nah dari itu kan bagaimana saya harus percaya. Terus kedua, saya minggu kemarin melaporkan dugaan pembiaran penagihan pajak 1,7 triliun hanya diduga diselesaikan 15 miliar. Saya sudah teriak setahun tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya saya terpaksa melaporkan ke Kejaksaan Agung, mudah-mudahan bisa diproses penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum atas pembiaran penagihan pajak 1,7 triliun itu. Gitu. Jadi banyak hal yang saya harus menceritakan itu bukan sekedar bahasa narasi, tapi saya punya faktanya, punya buktinya. 2 itu aja dulu, belum yang lain-lain. Bagaimana dulu tahun 2010-an pajak transfer pricing itu yang 1, berapa triliun Asian Agri terpaksa waktu itu saya gugat pra peradilan baru jalan lagi. Tadinya agak molor, agak lemot juga. Jadi kalau terus terang aja kalau internal saya terpaksa masih menilai minus. Termasuk di Semarang pernah ada dugaan penyelundupan besi yang volumenya dimanipulasi waktu itu sampai saya harus treatment dan kemudian juga membawa itu ke pengadilan dan akhirnya malah ada beberapa persoalan di situ timbul gitu. Tapi itu penyidikan kalau tidak didorong-dorong terus penyidikannya juga tidak kelar-kelar waktu itu. Berarti bisa saya jadi saya punya pengalaman banyak. Misalnya bea cukai juga begitu. Barang selundupan malah dijadikan barang milik negara dilelang seakan-akan ada yang punya. Padahal ketahuan yang importernya siapa. Terus kemudian pengawasan internalnya setahu saya kayak nggak berbuat apa-apa. Berarti sebenarnya kalau saya perhatikan atau saya simpulkan sebetulnya ini
berasal dari beberapa kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah pernah dilewati. Tapi kalau diperhatikan Pak Boyamin, sebenarnya untuk kasus transaksi yang janggal ini memang betul tadi ada beberapa hal yang terkesan lambat. Namun bukankah sebenarnya pihak Kemenkyu sendiri sudah mulai bergerak begitu Pak? Meskipun memang ada yang aneh di sini adalah ketika transaksi 300 triliun ini kalau dari informasi kami dan saya catat itu dari tahun 2009 hingga tahun ini. Namun ketika ditanya hampir sebagian besar yang mengatakan tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan saya kira-kira seperti apa supervisi? Karena kan kalau ada anggaran atau ada transaksi seharusnya kan ada supervisi, ada tanda tangan dari pihak-pihak tertentu dari atasan-atasannya begitu loh Pak. Oh enggak, ini jangan gitu. Kalau itu kan berkaitan dengan anggaran Kementerian Keuangan. Ini dugaannya uang 300 triliun itu berasal dari cincai oknum pejabat pajak dengan wajib pajak yang dibantu membayar dengan ringan, murah, bahkan sangat sedikit itu loh. Jadi itu cincainya di situ yang diduga diputar-putar mendirikan PT, beli saham, beli dana reksa, beli asuransi atau ditaruh jadi deposit box, jadikan emas. Itu yang kira-kira gambarannya 300 triliun itu. Tapi begini, sebenarnya kalau Bu Sri Mulyani itu mau serius beneran, sejak tahun 2017 itu ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2017, pengesahan dari Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan terkait kepentingan pajak. Itu yang mengendos Bu Sri Mulyani zaman teks amnesti. Nah, sebenarnya kalau mau mengawasi transaksi keuangan itu bukan hanya kepada wajib pajak kepada kami-kami yang di luaran, tapi sebenarnya itu bisa diterapkan lebih duluan terhadap orang internal. Pejabat pajak mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, itu bisa diawasi dengan di tracking semua transaksi keuangannya, diperbankan dan sebagainya, sehingga sebelum menarik pajak mereka harus bersih dulu. Kalau tidak bersih, clearance dari undang-undang tadi, ya jangan diberi kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan di perpajakan maupun jadi pelaksana yang berurusan dengan pajak. Tempatkan di tempat lain. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh Bu Menteri sampai saya belum tahu, setidaknya saya belum mendengar apakah itu sudah diterapkan kepada internalnya sebelum dipakai untuk orang eksternal. Kalau eksternal saya tahu beberapa itu dilakukan treatment seperti itu. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kita lihat ini tadi menarik sekali bahwa KPK, kalau saya simpulkan Pak Boyamin, pertama KPK untuk bergerak cepat dan kemudian langkah serius dari pihak Kementerian Keuangan khususnya dari Ibu Sri Mulyani, yaitu bagaimana bisa membuka akses informasi keuangan sehingga dapat diawasi transaksi keuangannya. Demikian Pak Maki, mungkin ada harapan yang lain terkait untuk penanganan kasus ini? Ya, kepada Paduka Yang Mulia Presiden Insinyur Joko Widodo, saya meminta untuk menjadikan rancangan undang-undang perampasan aset dan transaksi uang kartal itu segera ditetapkan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Jadi tidak perlu menunggu pengesahan DPR, pembahasan segala macam. Saya yakin sampai tahun 2024 tidak akan terlaksana. Maka harus ada keberanian Presiden membuat Perpu seperti Perpu COVID, Perpu kemarin Ciptaker, Perpu teks amnesti, semua dibuat peraturan pemerintah mengganti undang-undang versi yang kewenangan Presiden. Maka kalau itu diterapkan, disahkan menjadi Perpu dan bisa berlakukan, dan nanti DPR kalau tidak mengesahkan biar dihukum rakyat tidak memilih, maka orang korupsi takut. Karena kalau korupsi hanya dihukum penjara, semua nggak takut. Karena ada remisi, bebas bersyarat, hanya menjalani paling-paling ya setengahnya, itu nggak akan ada takut dan bisa hidup enak. Tapi kalau dimiskinkan, dibuat miskin dengan undang-undang perampasan aset dan di dalamnya ada pembuktian terbalik, maka termasuk perpajakan akan beres dengan sendirinya. Dan itu saya memohon kepada Paduka Yang Mulia Presiden Insinyur Joko Widodo untuk segera menjadikan rancangan undang-undang perampasan aset itu jadikan Perpu. Itu aja, makasih. Baik, rancangan undang-undang perampasan aset. Baik, terima kasih sekali Pak Boyamin Saiman, maksud kami selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat sore dan salam sehat Pak. Selamat sore. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali melanjutkan persidangan kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. Kami segera kembali.